Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah berikan kita rizki yang rizki ini bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW mengatakan, raka'atil fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat subuh atau 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW menganggap orang yang bisa sholat sebelum subuh atau sholat fajar, maka itu merupakan orang yang telah mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya sudah menjadi sebuah pahala yang lebih besar daripada dunia dan seisinya, maka sholat wajibnya tentu lebih besar lagi. Karena yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasannya man sholat isya jamaah faka'annama sholat nisful lail, wa man shalla isya wa subuh bil jamaah ka'annama yusalli al-lail kullah. Kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia bagaikan orang salat setengah malam penuh. Barang siapa yang salat isya dan subuh berjamaah, maka dia bagaikan salat 1 malam penuh. Isya dianggap setengah malam, subuh dianggap setengah malam. Barang siapa yang melakukan isya dan subuh berjamaah, maka dihitung bagaikan orang yang salat 1 malam penuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholat 1 malam penuh. Juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya di antara ciri kebaikan iman seseorang adalah dia melakukan sholat subuh berjamaah. Yang menunjukkan juga ciri lemahnya atau bahkan menjadi sebuah ciri kemunafikan yang Rasulullah katakan adalah orang yang tidak mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ayat kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, asqalus salati indal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Kata Rasulullah SAW, salat yang paling berat di sisi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Mudah-mudahan ketika kita salat subuh, Allah cabut kemunafikan dan Allah hindari dari hati kita kemunafikan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas hari ini apa yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bukan apa yang banyak melalaikan manusia. Yang melalaikan berarti menyebabkan dia lalai. Kalau yang dilalaikan berarti yang dia tinggalkan karena sesuatu yang melalaikan. Kalau yang melalaikan alhaqumut takatsur, melalaikan kalian berbanyak-banyakan. Berbanyakan harta, berbanyakan pangkat, berbanyakan mungkin istri, berbanyakan dagang. Alhaqumut takatsur. Ada orang dilalaikan dengan anak. Ada orang yang melalaikan dia istrinya. Ada yang melalaikan dia dagangnya. Ada yang melalaikan dia kesibukan kerjaannya. Ini semua melalaikan. Lalu pertanyaannya, apa yang dia tinggalkan dan dia lalaikan
untuk sesuatu itu tadi. Apa yang dia tinggalkan hanya untuk dunia. Apa yang dia tinggalkan dan dia bengkalaikan hanya untuk anak. Apa yang dia gadaikan hanya untuk jabatan. Apa yang digadaikan untuk dia? Kalau sesuatu yang melalaikan dengan sesuatu yang semisalnya, dia ambil sesuatu yang semisal harganya, tentu terkadang sesuatu yang wajar. Tetapi ketika dia mengambil dunia, apa yang dia tinggalkan? Dia tinggalkan akhirat. Jadi apa yang dilalaikan, apa yang ditinggalkan manusia sekarang ini tanpa sadar? Pertama, yang banyak yang ditinggalkan manusia saat ini tanpa mereka sadar, dan ini terjadi. Yang ditinggalkan kebanyakan manusia saat ini adalah kemuliaan Islam. Islam yang ditinggalkan. Mereka Islam, Ustaz, iya, tapi mereka meninggalkan Islam tanpa mereka sadari. Untuk apa mereka meninggalkan Islam? Apa yang memalingkan mereka sehingga Islam mereka acuhkan dan mereka tinggalkan? Yang melalaikan mereka adalah dunia. Berapa nilai dunia sehingga mereka berani melalaikan dan meninggalkan agama mereka? Yang Rasulullah SAW sebutkan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, jika kalian telah ridho dengan jual beli inah, wa tabaya'tum bil inah, wa tataba'atum adnabul baqar, jika kalian telah jual beli inah dan kalian telah mengikuti ekor-ekor onta, ekor-ekor bakor, sapi, dan kalian sudah jual beli dengan jual beli riba, kata Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan kalian, la yanzi'unna, bahkan kalian akan meninggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dillan, Allah akan memberikan kepada kalian dhil, kehinaan, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti apa yang ditinggalkan? Agama. Apa yang mereka lakukan? Tabaya'tum bil inah, kalian jual beli inah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, inah itu adalah jual beli riba. Ya. Bagaimana jual beli inah itu? Jual beli inah, kalau menurut sebagian penafsiran mazhab Syafi'i adalah dia datang kepada orang, lalu dia bilang kepada orang itu, wahai sahabatku, tolong jual barang ini kepadaku hutang. Maka sahabatnya ini menjual, kujual barang ini kepadamu hutang, ambillah barang ini dengan harga 50.000. Diambillah oleh temannya harga ini dengan 50.000. Lalu dia jual juga di majelis yang sama dengan teman yang sama. Ini aku sudah kau catat, ini barangku dan kau catat 50.000 sebagai hutang. Sekarang kujual barang ini kepada dirimu 40.000. Cash tunai. Akhirnya pemilik barang pertama membayar 40.000. Dia pergi dengan 40.000, barangnya dikembalikan, tapi tercatat dalam catatan dia hutang 50.000. Dia jadikan barang cuman sebagai objek yang sebenarnya dia ingin datang, pinjamkan aku 40.000, catat pada dirimu 50.000. Tapi dia gunakan barang sebagai objek jual beli, padahal barang ini tidak dia butuhkan. Ini kata para ulama Syafi'i, inilah jual beli inah. Jika kalian telah melakukan jual beli inah, betapa banyak sekarang orang jual beli seolah-olah jual beli padahal dalamnya adalah riba. Bukan jual beli yang dia inginkan, tapi yang dia inginkan pinjaman yang berlebih dan akan ada keuntungan di sana. Wa akhadtum adnabul baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor bakor, sapi. Ditafsirkan oleh para ulama, apa itu ekor-ekor sapi? Ekor sapi dipegang, kemanapun sapi pergi dia ikuti.
Kata para ulama, maksudnya dia selalu menjadikan dunia menjadi orientasi hidup dan perbuatannya. Wa raditumuz zara', dan kalian telah lebih ridho dengan zara'. Zara' artinya pertanian. Lebih ridho dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Apa hukumannya? Sallallahu alaikum dzil, Allah akan menjadikan kalian kehinaan. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang diboikot, yang ditinggalkan, yang dilalaikan adalah agama saat ini. Islam ternyata hanya sebagai KTP. Islam hanya sebagai identitas. Tapi apakah ada Islam? Tidak. Dia telah tinggalkan Islam dengan jual belinya. Dia telah tinggalkan Islam dengan usahanya. Dia telah tinggalkan Islam hanya untuk mendapatkan dunia. Maka Allah hukum dia, kalian menjadi rendah. Apa yang dimaksud kalian menjadi rendah? Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Tada'a umamu alaikum kama tada'a aklata fi qis'atiha. Kata Rasulullah SAW, umat-umat itu akan menyantap kalian bagaikan kalian santapan di hidangan meja makan. Kalian cuma objek yang dimakan, objek yang dibuat. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nahnu qalilu yawma idzin. Ya Rasulullah, ketika kami menjadi objek, apakah ketika hari itu kami sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum katsir. Bahkan antum ketika itu banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah mencabut di dalam dada-dada musuh kalian mahabbah, kewibawaan kalian. Sehingga musuh tidak lagi takut kepada kita. Walaupun kita banyak, sudah tidak dihargai oleh musuh. Kenapa? Asobatkumul wahan, karena kalian telah terjangkit penyakit wahan. Ya Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Wahnu adalah cinta dunia dan takut mati. Lalu kata Rasulullah SAW, la yanzi'annallah, Allah tidak akan mencabut kehinaan ini dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalimat yang menunjukkan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, maknanya kalian sudah tidak berpegang teguh dengan kemurnian agama. Bukan berarti dia kafir, karena masih kalimatnya kalian hatta tarji'u ila dinikum. Dan ini terjadi pada kaum muslimin hari ini. Bukan kita membenarkan apa yang dilakukan oleh Yahudi, tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini, ternyata kaum muslimin menjadi penonton. Apa yang terjadi? Saudara kita dihancurkan, saudara kita dibunuh. Ada yang bisa bertindak? Tidak ada. Kita pun di sini bertindak. Apa yang kita tindak? Apa yang kita lakukan? Bukan meremehkan perbuatan kaum muslimin. Yang kita lakukan sekarang sudah baik, membantu mereka. Tapi apakah perbuatan kita bisa mengangkat kemuliaan saudara kita kaum muslimin Palestina? Ya, mereka tetap dibunuh, mereka tetap dibom. Apa sebabnya? Karena kita telah meninggalkan agama kita. Walaupun kita banyak, kaum muslimin di muka bumi berapa ratus juta kaum muslimin. Tapi ternyata hadis Rasulullah SAW sudah menunjukkan kita ini disantap bagaikan santapan di meja makan. Kaum muslimin menjadi santapan. Apa yang menjadi objek dan kebaikan pada kaum muslimin, mereka berusaha merebutnya dari kita. Tapi kita semua nggak bisa berbuat apa-apa kecuali teriak. Nggak bisa mengalahkan mereka. Bahkan sebagian kaum muslimin tidak berbuat apa-apa, bahkan menolong mereka, menolong orang-orang yang merusak kaum muslimin. Sebabnya satu, kita telah terjangkit penyakit wahnu. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini, kata Allah, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa dulu zaman Rasulullah SAW mereka sedikit tapi Allah tolong? Apakah ketika peperangan Badar Rasulullah SAW banyak?
Kalau dihitung dari hitungan kertas, peperangan Badar, Rasulullah SAW dan para sahabat sangat lemah. Berapa ratus kuda-kuda yang dimiliki oleh pasukan kufar Quraisy. Rasulullah tidak memiliki kuda, kecuali satu atau tidak memiliki kuda. Berapa onta yang mereka miliki, berapa pakaian perang yang mereka miliki, itu semua kecanggihan senjata di zaman itu. Apakah sahabat punya? Tidak. Bahkan berapa jumlah mereka dan jumlah sahabat sangat kecil. Lalu Allah menangkan para sahabat. Apa yang menyebabkan mereka menang? Mereka kembali kepada agama mereka. Sehingga ketika selesai perang Badar, mereka malu semalu-malunya orang musyrikin. Bagaimana tidak malu? Ini orang sedikit, ini orang yang tidak punya senjata yang banyak, ini kaum muslimin baru lahir, baru ada, baru pindah dari Madinah, baru pindah dari Mekah di Madinah, tapi bisa mengalahkan orang-orang Arab yang sudah berkumpul dan bersatu ketika itu, mencoreng besar bangsa Arab, betul-betul mengangkat nama kaum muslimin. Ternyata sekarang ada sebuah pasukan, yang pasukan ini bisa mengalahkan bangsa Arab. Malu mereka kumpulkan kesenjataan mereka dan kekuatan mereka. Dalam setahun mereka kumpulkan strategi untuk mengalahkan dan untuk menaklukkan Madinah. Mereka ingin mengepung Madinah. Setahun mereka strategikan. Maka ketika itu para sahabat dan Rasulullah SAW sudah mendengar juga bahwasannya mereka ingin balas dendam dengan peperangan Uhud itu, dengan peperangan Badar. Lahirlah peperangan Uhud. Kapan ini? Di bulan Ramadan. Mereka pilih waktu bulan Ramadan karena mereka tahu kaum muslimin Ramadan puasa, mereka berharap peperangan ini muslimin lemah. Maka itu para sahabat ketika perang Uhud berdialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka kita biarkan masuk ke Madinah lalu kita kepung dan kita hancurkan mereka di Madinah, atau kita pergi ke perbatasan Uhud, kita hadang mereka. Terjadi perdialogan. Rasulullah SAW mengatakan biarkan mereka masuk ke Madinah. Kalau mereka masuk dari Madinah, kita hajam mereka, kita usir mereka, kita bunuh di tengah kota Madinah. Ada sebagian sahabat mengatakan, Abu Bakar, Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita biarkan masuk ke Madinah ada anak-anak, ada perempuan, ada yang lain. Mari kita hadang dia di Uhud. Terjadi dialog, akhirnya dialog ini pula yang digunakan oleh orang-orang munafikin untuk tidak ikut perang Uhud. Akhirnya Rasulullah SAW di akhir sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sampai sebuah riwayat mengatakan Rasulullah mengatakan, kita perang di dalam kota. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau ini pendapatmu? Sampai bertanya itu pada sahabat. Kalau ini wahyu dari Allah, kami akan tetap bersamamu ya Rasulullah, walaupun perang dalam kota. Tapi ternyata di akhirnya Rasulullah mengambil keputusan, kita keluar, pergi ke Uhud. Ketika pergi ke Uhud, apa yang terjadi? Orang-orang munafikin mulai menyebarkan isu. Ini mau perang luar kota, ini mau begitu. Akhirnya ketika mau perang pergi ke Uhud, banyak yang mundur, tidak jadi ikut perang dengan alasan kami tetap menunggu di dalam kota Madinah. Berapa yang pergi ke perang Uhud? Sedikit. Tapi ternyata Allah takdirkan menang di perang Uhud. Bukankah kalah di perang Uhud, Ustaz? Tidak. Di perang Uhud menang. Kenapa dikatakan menang? Bayangkan target mereka yang 1 tahun mereka rencanakan dengan kekuatan setahun, dengan pasukan setahun, target mereka merebut Madinah. Tapi jangankan masuk kota Madinah, lewat Uhud saja mereka nggak bisa masuk. Terpukul mundur, mereka tidak bisa masuk Uhud. Walau begitu Rasulullah tidak kalah. Rasulullah dapat mempertahankan Madinah. Apakah mereka banyak ketika itu? Mereka sedikit. Tapi yang memenangkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau hari ini kaum muslimin banyak, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena telah meninggalkan agama kita. Jadi yang paling penting sekarang, di antara perkara yang terpenting agar Allah tolong kita, kita ajak kaum muslimin kembali kepada agamanya, kembali kepada akidahnya, kembali kepada tujuan hidup kita. Sebagian kaum muslimin sekarang lupa apa tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Dia kira dia cuma makan, setelah itu dia kerja, setelah itu dia mendatangi istrinya malam, setelah itu dia tidur, setelah itu dia bangun, setelah itu dia kerja lagi, setelah itu dia gajian, setelah itu dia main-main. Dia kira hidupnya hanya untuk itu. Dia lupa Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Perhatikan perang Hunain.
Perang Hunain keadaan berbeda. Sahabat lebih banyak, senjata sudah mulai berkumpul lebih banyak, dan hitungan kertas berarti lawan yang ketika kita sedikit di perang Badar, lawan dikalahkan. Yang ketika mereka telah mengumpulkan kekuatan yang maksimal di perang Uhud, mereka terkalahkan. Maka hitungannya di perang Hunain dengan pengalaman-pengalaman perang, kita punya pasukan yang lebih banyak, harusnya kita menang. Kaum muslimin kagum, ujub dengan jumlahnya. Kita pasti menang. Kita banyak. Di Uhud kita sedikit, kita menang. Di Badar kita sedikit, kita menang. Di Hunain pasti kita menang. Kita banyak. Apa kata Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika perang Hunain, id a'jabtukum kathratukum, ketika kalian kagum dengan jumlah kalian, padahal jumlah kalian tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat kepada kalian, Allah jadikan perang Hunain kalah. Apa sebabnya perang Hunain ketika itu kalah? Apakah jumlah kita sedikit? Apakah strategi kita kalah? Allah sebutkan satu dosa. Ketika kalian kagum dengan jumlah kalian. Ya Allah, betapa banyak sekarang kaum muslimin yang kagum dengan dirinya dan lupa kepada Allah. Itu kekaguman kepada diri. Ketika banyaknya pasukan, ini hampir orang-orang seperti kita pasti terkena. Penyakit yang sedikit ini saja Allah tegur mereka sehingga mereka terpukul kalahkan. Bagaimana dengan kaum muslimin yang saat ini? Ya subhanallah, yang mereka tidak mau sholat subuh berjamaah, lalu mereka minta tolong sama Allah. Yang perempuan-perempuan mereka pun tidak sholat, tapi mereka katakan kami adalah berjihad. Kamu berjihad melawan sholat subuhmu saya tidak bisa, bagaimana kamu berjihad melawan orang kafir? Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan dari Allah bukan karena jumlah, bukan karena senjata, bukan karena kehebatan mereka, tapi Allah buktikan di Uhud dan Badar karena pertolongan Allah. Kenapa Allah tolong mereka? Begitupun zaman sekarang. Ya Ustaz, katanya orang Islam akan ditolong sama Allah. Betul, pasti orang Islam akan ditolong oleh Allah. Tapi orang Islam yang bagaimana? Rasulullah sudah kabarkan, la yanzi'anna Allah tidak akan cabut kehinaan ini dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Allah tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Tapi ketika Allah tidak menunaikan janjinya, bukan yang berjanji yang salah, tapi apakah kita termasuk yang dijanjikan dan dikriteriakan? Kita bilang mana hadiah buat saya? Mana hadiah buat saya? Bagaimana kamu mau dapat hadiah? Kau tidak menang dalam pertarungan ini. Bagaimana kamu mendapatkan hadiah dari Allah sementara kau tidak pernah berjuang dengan benar di jalan Allah? Lalu kau katakan aku ini harus mendapatkan hadiah dari Allah. Kemenangan itu hadiah dari Allah. Bagaimana hadiah ingin diberikan sementara kita melupakan Allah Subhanahu wa taala? Maka pada hari ini bukti kita telah lemah karena kita meninggalkan agama kita. Apapun yang dilakukan, maka ternyata obatnya, di antara obatnya, kalau dia bilang kita harus punya alat yang canggih, kita harus punya teknologi yang canggih, kita harus punya harta yang banyak agar harta kita bisa kita beli senjata-senjata yang hebat dan kita kalahkan Yahudi. Kalau seandainya Allah berikan kepadamu harta yang banyak tapi di hatimu ada penyakit wahan, takut dunia dan takut mati, tidak akan mungkin hartamu kau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita kembali kepada agama kita. Kalau kita kembali kepada agama kita, kita yakin dengan Allah, kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada hadis, maka akan lahirlah orang-orang yang seperti sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang merindukan kematian, orang-orang yang berani meninggalkan dunia mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Orang-orang yang mendamba-dambakan syahid, bahkan syahid menjadi sebuah cita-cita bagi mereka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sunana man kana qablakum dira'an bi dhira'in shibran bi shibrin hatta law salaku juhrin dabbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah SAW, ketika kita sudah mulai meninggalkan agama kita
Kita sudah mulai menganggap Islam itu asing. Kita sudah mulai menganggap Islam itu bukan sebuah modernitas. Kita sudah menganggap Islam itu sudah dianggap sebagai pengkungkum daripada kemajuan. Bahkan kalau kita berpegang teguh kepada Islam seolah-olah kita nggak bisa maju. Apa yang dilakukan kaum muslimin? Rasulullah mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Siapa itu orang-orang sebelum kami ya Rasulullah? Apakah kami akan mengikuti Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Kalian akan mengikuti jalan-jalan Yahudi dan Nasara sejengkal, selangkah demi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah, sampai seandainya Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian akan ikuti dia. Ternyata betul, kaum muslimin sekarang apapun yang keluar dari Yahudi dan Nasara, dari orang-orang Yahudi menjadi sebuah kehebatan, kemajuan. Tapi apa-apa yang keluar dari kaum muslimin, suatu kerendahan. Apapun yang keluar dari mereka, kaum muslimin berusaha mengikutinya. La tattabi'una sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, jalan-jalan mereka. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, padahal Allah mengatakan di Quran, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tidak akan pernah ridho. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikuti agama mereka. Berarti Rasulullah mengatakan kalian akan mengikuti. Berarti suatu hari kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, dan mereka akan ridho kepada kita, bukan karena mereka kalah, tapi karena kita telah mengikuti apa yang mereka inginkan. Ikhwanu fiddin, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang ditinggalkan hari ini, yang dilalaikan kaum muslimin hari ini adalah agama mereka. Walillahi izzah walil rasul walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Milik Allah lah izzah, kemuliaan. Milik Rasul lah izzah, kemuliaan. Milik orang beriman lah izzah, kemuliaan. Tapi orang-orang munafikin tidak tahu. Tapi sekarang kalau kita lihat, orang mukmin malah sebagian secara umum di seluruh dunia ini, ketika kejadian Palestina ini, seolah-olah kemuliaan kita dicoreng. Gak ada yang bisa melakukan apa-apa. Gak ada yang bisa melakukan apa-apa. Apakah ada yang kaum muslimin melakukan? Gak ada. Maka agar pertolongan Allah datang, ayo kembali kepada agama kita. Apa maksudnya kembali kepada agama kita? Kembalilah sebagaimana para sahabat dulu kembali kepada agama. Dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kecintaan, dalam perjuangan, dalam keikhlasan. Ya subhanallah. Kalau ini kita kembali dan kita tidak terlalaikan dengan dunia, Allah akan menunaikan janjinya. Allah berjanji akan menolong kaum muslimin. Allah berjanji akan memenangkan kaum muslimin. Tapi yang dimenangkan adalah orang-orang yang betul-betul berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dilalaikan dan ditinggalkan kaum muslimin hari ini adalah ilmu dan ulama. Ini yang ditinggalkan kaum muslimin. Mereka meninggalkan ilmu agama mereka. Bahkan mereka meninggalkan ulama-ulama mereka. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yaqbadul ilm intiza'an yantazi'u minan nas, walakin yaqbadul ilm biqabdil ulama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan dan menggenggam ilmu ini dengan sekali cabut. Tidak. Orang enggak paham Quran enggak sekali cabut. Orang enggak bisa baca Quran enggak sekali cabut. Walakin akan tetapi yantazi'u, Allah cabut ilmu agama ini perlahan-lahan dengan dicabutnya para ulama. Udah mulai orang enggak tahu baca Quran. Udah mulai orang enggak tahu apa itu salat. Udah mulai orang enggak tahu apa itu rukun Islam. Jangankan kita di Indonesia ini, Pak. Pernah ada seorang di daerah Timur Tengah. Ini daerah Syam, Syria dan semisalnya. Daerah sana. Dia membuat sebuah eksperimen. Anak-anak muda yang lewat di tengah kota ditanya tentang rukun Islam. Ini mereka berbahasa Arab. Sebutkan apa itu rukun Islam.
Anak-anak muda sudah tidak tahu apa itu rukun Islam. Ini yang berbahasa Arab dan mengerti apa itu bahasa Arab, tapi kehidupan mereka sebagian dieksperimenkan, nggak tahu rukun Islam. Ya Rob, kalau yang Arabnya sudah seperti ini, meninggalkan agama seperti ini, dan nggak tahu ilmu agama seperti ini, bagaimana lagi orang yang nggak bisa bahasa Arab, yang ketika baca Quran dia harus diterjemahkan. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, wailul lil Arab min syarri qad iqtarab. Celakalah orang Arab dari kejelekan mereka telah dekat. Artinya kalau orang Arab sudah berubah, kalau orang yang paham Al-Quran sudah berubah akidahnya, sudah berubah ilmu agamanya, sudah lebih condong kepada dunia, maka orang selain Arab bisa diprediksikan lebih parah dari mereka. Meninggalkan ilmu agama, nggak tahu rukun Islam. Sebagian mereka nggak tahu sholat berapa waktu. Ya subhanallah. Sebagian mereka nggak bisa baca Al-Fatihah. Ya subhanallah. Ketika itu terjadi, apa katanya? Kata Rasulullah SAW, ini, mereka tinggalkan ilmu. Fa innal anbiya la yuwarithu dinar wala dirham. Fa innamal anbiya yuwarithul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan emas dan perak, tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Tapi orang sekarang, coba berapa banyak orang mau belajar ilmu agama? Kalau diajak untuk sesuatu yang membakar semangat mau, tapi mereka untuk belajar ilmu agama tidak mau. Apa yang terjadi akhirnya? Ketika mereka nggak mau belajar ilmu agama mereka nggak tahu kemurnian agama mereka, tapi mereka marah ketika agama mereka dicela, tapi mereka nggak tahu apa itu agama kami. Apa yang terjadi akhirnya? Ittakhadun nas ru'usan juhala. Mereka jadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka, sebagai ulama mereka. Fa'aftau fasu'ilu. Lalu orang-orang jahil ini yang nggak punya ilmu agama ditanya. Mereka tanya kepada orang bodoh karena mereka sendiri nggak belajar agama. Sehingga siapapun yang pakai sorban, siapapun seolah-olah membakar semangat kaum muslimin, dia adalah ulama. Ditanya tentang ilmu. Apa kata Rasulullah? Fa'aftau. Maka orang bodoh yang ditanya tadi, mereka berfatwa. Fadhal wa adhal. Yang memfatwakan sesat, yang difatwakan pun tersesat. Ya subhanallah. Betul-betul sekarang pun banyak orang yang mengambilkan orang-orang yang tidak berilmu, artinya betul-betul bukan ahli ilmu agama, ditanya, difatwakan. Orang-orang yang betul ahli agama, ulama yang benar, ketika memfatwakan mereka tinggalkan. Ketika ada orang yang nggak pernah belajar ilmu agama, mungkin bahkan belajar pertanian, mereka tanya ilmu lalu dikasih fatwa oleh orang ahli pertanian ini, mereka ambil. Tapi begitu ulama yang dari kecil hafal Quran, hafal hadis, belajar ilmu usul fikih, belajar qaidul fikih, belajar buku-buku para ulama, ketika memfatwakan mereka katakan ini ulama mutaakhirin, ini ulama yang cuma tahu haid dan nifas, ini ulama kami yang baru, ulama kontemporer yang tahu bagaimana bersikap. Mereka telah salah ambil siapa yang menjadi ulama. Apa sebabnya? Karena mereka sendiri nggak tahu apa itu agama dan apa itu ilmu. Nggak tahu apa yang disebut dengan barometer ilmu, nggak tahu. Pokoknya yang menyebutkan, pokoknya segala sesuatu yang membakar jiwa, memberikan semangat pasti ilmu. Karena mereka sendiri nggak punya standar apa itu ilmu agama sebenarnya. Padahal Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Kutinggalkan kalian dua perkara yang kalian jika berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, nanti di akhir zaman akan kembalinya ilmu ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke lubang-lubangnya. Allah Rasulullah sudah sebutkan, akhir zaman ilmu akan kembali kota Madinah, kota haram, kota Madinah dan kota Mekah. Itu sumber ilmu sebenarnya. Sebagaimana ular kembali kepada lubangnya. Tapi sekarang orang mulai meninggalkan Quran, orang mulai meninggalkan hadis. Ketika disebutkan Quran dan hadis, karena itu pijakan kita. Tidak ada satu ilmu dalam ilmu apapun, baik itu ilmu dunia dan ilmu akhirat, pasti ilmu itu punya pijakan. Dan pijakan ilmu agama tidak lain adalah Quran dan hadis. Ketika orang sudah tidak belajar ilmu agama berdasarkan Quran dan hadis, dia telah meninggalkan ilmu tanpa dia sadari. Sehingga ketika dia meninggalkan ilmu, dia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama.
fa'aftau bighairi ilm, sampai orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, wa adall, sampai akhirnya orang bodoh itu menyesatkan dan mereka pun tersesat. Ini yang kedua, orang telah meninggalkan ilmu agama. Dianggap nggak keren kalau belajar ilmu agama. Dianggap nggak maju kalau ada anak-anak yang cuma hafal Quran. Yang keren itu adalah yang bisa berbahasa Inggris, yang bisa komputer, yang bisa teknologi. Walaupun ketika disuruh baca Iqra, dia nggak bisa bedakan yang mana ba, yang mana ta. Ya subhanallah. Apakah akan jaya ketika kita nggak pernah tahu apa itu ba dan ta? Bagaimana mau mengetahui Al-Quran? Sementara kejayaan itu ada pada Quran. Kejayaan itu, keberhasilan itu ada pada ajaran Rasulullah SAW. Berapa banyak sekarang orang dianggap ulama padahal dia ternyata backgroundnya bukan orang belajar ilmu agama, orang permesinan. Tapi ketika dia pandai untuk seolah-olah berbicara tentang agama, orang langsung kagum. Seperti orang yang belajar bahasa Inggris dengan orang ahli Mandarin katanya. Sama sekarang orang belajar ilmu agama tapi kepada orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Nas'alullah salam wal afiyah. Kita ilmu ini ilmu keyakinan. Ilmu agama ini ilmu tentang akhirat. Ilmu agama ini ilmu yang akan kita bawa di kubur dan di akhirat nanti. Bukan ilmu sembarangan. Ketika pilih dokter saja, kita akan pilih dokter yang betul-betul lulus kedokteran. Tidak akan mungkin kita mau disuntik sama orang yang lulusnya cuma lulus teknik mesin. Disuntik, maukah kita disuntik oleh teknik mesin? Padahal mencelakakan badan kita. Kita akan cari dokter yang terbaik, yang betul-betul terakreditasi dan sertifikasi dia dokter. Apakah kita mau belajar dengan dokter yang otodidak? Nggak mau kita. Lalu seolah-olah zaman sekarang belajar agama gampang. Dia biarkan dia otodidak, dia baca buku, bahkan dia nggak bisa bahasa Arab, lalu dia berfatwa. Tidak akan pernah bisa memahami Islam sebagaimana mestinya kalau dia tidak paham bahasa Arab. Bukan berbohong. Bukan berbohong. Bisakah orang memahami Quran dengan terjemahan? Dia menafsirkan bisa, tapi paham inti dari Quran nggak bisa. Karena tidak ada satu bahasa yang bisa diterjemahkan persis seperti yang diinginkan. Nggak ada. Bahasa Bali saja, bisakah diterjemahkan ke bahasa Indonesia persis mirip seperti apa diinginkan? Maka itu Quran pun nggak bisa diterjemahkan 100%, cuma ditafsirkan. Contoh, ada orang yang menerjemahkan Quran mengatakan apa? Jilbab itu nggak wajib. Kenapa? Karena di dalam Quran dikatakan hendaklah mereka berjilbab. Kalimat hendaklah berarti itu anjuran, bukan kewajiban. Kenapa dia mengambil kesimpulan ini? Karena dia melihat terjemahan. Terjemahan bahasanya adalah hendaklah. Kalau kita ngelihat kepada bahasa Arab itu perintah. Yudnidna alaihinna min jalabibihin. Qul ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnidna alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah pada istrimu, istri orang beriman, anak-anakmu, julurkan jilbab-jilbab mereka. Kalau dia paham bahasa Arab, dia tidak akan mengatakan hendaklah di sini maksudnya adalah anjuran, tapi hendaklah di sini maksudnya wajib. Kenapa dia katakan anjuran? Dia ambil bahasa Indonesianya. Ketika orang tidak mempelajari agama dengan sebenarnya, mereka telah meninggalkan agama ini. Kalau begitu, kita harus belajar agama kita. Dari mana sumbernya? Al-Quran. Dari mana sumbernya? Hadis. Siapa yang paling benar untuk memahami Quran dan hadis? Yang paling benar untuk memahami Quran dan hadis tentu orang yang tahu kapan turunnya hadis, kapan turunnya Quran, bagaimana menerapkan Quran dan hadis. Itu para sahabat radhiyallahu an. Maka kalau kita mau selamat dalam memahami Quran dan hadis, mereka telah selamat. Ikutilah orang-orang yang selamat. Tapi kalau kita tidak mengikuti orang-orang selamat, kita memahaminya dengan pemahaman kita sendiri, padahal kita nggak tahu kapan turunnya dan bagaimana maksudnya. Kita hanya memahami secara bahasa, belum tentu kita selamat. Dari itu, yang kedua yang banyak ditinggalkan oleh manusia saat ini adalah agama yang dipahami dengan pahaman yang benar. Yang ketiga, apa yang banyak dilalaikan oleh manusia saat ini? Yang banyak dilalaikan manusia selain juga mereka meninggalkan agama, mereka meninggalkan ilmu, mereka meninggalkan ulama.
Yang banyak ditinggalkan sekarang adalah sifat malu. Sudah tidak malu lagi berbuat jelek. Sudah tidak malu lagi menampakkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Apa maksud Rasulullah di sini? Orang yang punya rasa malu akan terhindar dari perbuatan jelek. Tapi orang yang tidak punya rasa malu, dia tidak akan pernah peduli walaupun dia berbuat jelek. Dari itulah Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, al-hayatu inal haya minal iman. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya malu itu bagian daripada keimanan. Karena malu yang benar itu akan mencegah seseorang berbuat jelek. Maka Rasulullah mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata Rasulullah SAW, rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, al-haya'u kullahu khair. Malu itu semuanya kebaikan. Sekarang ya subhanallah, kaum muslimin tidak malu untuk berbuat maksiat terang-terangan. Padahal kemaksiatan terang-terangan sebab salah satu Allah menghalalkan azab untuk mereka. Tapi kalau berdosa, bermaksiat, tapi maksiatnya masih disembunyikan, masih ditutup-tutupi, Allah masih ampuni dia. Tapi kalau maksiatnya diterang-terangan di depan orang, sudah tidak rasa malu, bahkan bangga dengan kemaksiatan. Ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu umati mu'afa ila mujahirin. Kata Rasulullah SAW, semua umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Ya Rasulullah, man mujahir? Siapa yang mujahir ya Rasulullah? Orang yang berbuat dosa terang-terangan di malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah tutupi dosanya, sehingga orang tidak tahu dosanya, tapi dia melakukan, tapi dia mengabarkan kepada orang lain bahwasannya tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Itu namanya mujahirin. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk malu berbuat dosa. Dulu para sahabat radhiyallahu an malu kalau dia tidak sholat berjamaah. Tapi kalau sekarang sebagian anak muda malah malu kalau dia ke masjid dan sholat berjamaah. Nas'alullah salam wal afiyah. Dulu para sahabat radhiyallahu an malu kalau mereka terlihat melakukan sebuah perbuatan maksiat. Bukan maksiat yang besar, bukan. Mungkin hanya perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh orang zaman sekarang itu bukan sebuah dosa, tapi mereka dulu para sahabat radhiyallahu anhu malu. Tapi orang sekarang mereka mampu berbuat dosa, bahkan mereka bangga dengan dosa mereka. Mereka telah dilalaikan dengan sesuatu yang menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang siapapun kita mungkin jatuh dalam dosa. Bahkan Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawabun. Sebaik-baik seluruh bani Adam itu bersalah dan berdosa, sebaik-baik orang berdosa adalah yang tobat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, hadis yang qudsi, kullukum tukhti'una bil laili wan nahar. Setiap kalian itu bikin salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku ampuni dosa semua kalian. Kita siapapun mungkin punya dosa, kecil atau besar. Karena memang kita ini manusia. Tapi jangan pernah memudah-mudahkan dosa dan berterang-terangan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, bertobat kepada Allah, tutupi dosa kita, jangan ceritakan kepada siapapun, walaupun kepada istri kita, walaupun kepada orang dekat kita. Jadikan itu rahasia dan aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tidak rasa malu lagi berbuat dosa, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan dan membolehkan diberikan hukuman azab bagi mereka yang telah berbuat terang-terangan dalam dosa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara satu lagi terakhir, di antara perkara-perkara yang dilalaikan dan ditinggalkan kaum muslimin adalah masjid. Masjid ditinggalkan kaum muslimin sekarang. Alhamdulillah subuh ini kita banyak di sini. Mudah-mudahan di sini terus banyak. Semoga Allah jaga kita. Tapi menjadi barometer seorang muslim itu baik atau tidak di dalam sebuah kampung, lihat masjidnya.
Kalau masjidnya penuh di sholat subuh dan sholat isya, itu tanda orang-orang kampung itu baik. Tapi kalau sholat subuhnya tidak ada dan sholat isyanya tidak ada, bahkan bisa jadi tidak ada yang azan, dahulu Rasulullah SAW tidak menyerang satu kampung sampai dibiarkan dekat waktu subuh. Rasulullah mendengar kalau tidak ada yang azan, baru Rasulullah gempur kampung itu. Karena menjadi barometer di zaman Rasulullah SAW, kampung itu muslim atau tidak, ketika ada azannya atau tidak. Zaman sekarang orang sudah tidak lagi ke masjid. Mereka sudah berat untuk datang ke masjid. Mereka tinggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang mereka lakukan? Yatatawwaluna fil bunyan. Mereka berbangga-bangga dengan masjid yang besar. Apakah mereka datang ke masjid? Tidak. Kapan mereka datang ke masjid? Mungkin datang ke masjid hanya seminggu sekali. Atau sebagian mereka yang datang ke masjid setahun sekali. Itu pun ketika masjid penuh dan mereka ternyata bukan di masjidnya, cuma di lorong-lorong samping masjid. Ya subhanallah. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW di zaman Rasulullah ketika kemuliaan itu datang. Apa yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika dia masuk Madinah? Masjid. Rasulullah SAW bangun ketika itu adalah Masjid Quba. Sebelum Rasul membangun Masjid Nabawi, 5 hari setelahnya Rasul bangun Masjid Nabawi. Ketika itu para sahabat semuanya menanti kedatangan Rasulullah. Sampai unta Rasulullah SAW ingin direbut para sahabat, masuklah ke rumahku, masuklah ke rumahku. Kata Rasul, biarkan unta ini berjalan. Kemana dia berhenti, aku akan berhenti di situ. Sampai akhirnya unta ini berhenti di satu tempat yang sekarang menjadi Masjid Quba. Berhentilah daerah situ. Maka kata Rasulullah SAW, ini tanah siapa? Disebutkan ini tanah si fulan dan si fulan ya Rasulullah. Biarkan aku beli tanah ini dan aku akan bangun masjid di sini. Akhirnya dibangun pertama kali Rasulullah SAW adalah masjid. Karena masjid itu merupakan sumber kekuatan kaum muslimin, sumber komando, sumber di mana Rasulullah SAW memberikan para sahabat, sumber memberikan mereka kekuatan iman, sumber membersihkan hati mereka, sumber memberikan Rasulullah memberikan mereka ilmu. Kalau sudah kuat iman mereka, kuat ilmu mereka, kuat tekad mereka, komando akan bisa diberikan di tengah masjid. Tapi ketika mereka telah meninggalkan masjid, mereka telah meninggalkan sumber kejayaan kaum muslimin. Tidak ada satu tempat pun ketika Rasulullah SAW menjadikan tempat itu dan para sahabat menangi tempat itu dan para sahabat buka tempat itu, kecuali yang pertama kali dibuka oleh para sahabat adalah masjid. Termasuk Turki. Ketika dulu Muhammad Al-Fatih membangun atau merebut Turki, apa yang pertama kali dia bangun? Masjid. Karena masjid merupakan sumber kemuliaan kaum muslimin. Tapi zaman sekarang kaum muslimin bangun masjid berlomba-lomba, tapi ketika di sholat subuh dan sholat isya, ternyata muazzinnya, imamnya dan juga makmumnya orangnya sama. Subhanallah. Maka alhamdulillah kalau kita bisa memuliakan masjid, ini salah satu tanda kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan ini sebuah tanda kebaikan sebuah kampung. Kalau kampung itu di sholat-sholat 5 waktunya, terutama subuh dan isyanya penuh dengan kaum muslimin, berarti menunjukkan mereka orang-orang yang memiliki komitmen dalam agama mereka. Maka jangan tinggalkan masjid-masjid kita. Masjid adalah tempat kemuliaan kaum muslimin. Para hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa perkara yang mulai dilalaikan kaum muslimin. Mereka lalai kepada agama mereka. Mereka lalai kepada ilmu yang sumbernya benar. Mereka lalai dari ulama. Mereka lalai dari sifat malu dan mereka lalai dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kembali kepada 5 perkara ini, mereka akan mulia sebagaimana Allah memuliakan para sahabat radhiyallahu an. Pertolongan Allah pasti datang, tapi Allah menolong bagi mereka yang mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ada yang memiliki pertanyaan dipersilahkan. Tafadhol, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada pertanyaan saya simpel masalah jual beli. Masalah jual beli antara pedagang dan pembeli. Ada? Antara pedagang dan pembeli. Oke. Nah, seandainya pedagang dan pembeli dengan barang yang ada, dia tidak berbicara mengenai harga dulu, dia akan bertanya mau hutang atau mau cash. Oke. Jadi saya tetap satu kata. Kalau hutang dia katakan harganya segitu. Dia tidak akan mengenai cash. Nah, apa ini diperbolehkan? Oke, saya jawab dulu Pak. Nanti pertanyaan kedua boleh tanyakan lagi. Sebentar. Pertanyaannya dagang jual beli. Ketika ada orang mau beli, langsung ditanya sama dia, kamu mau tunai atau mau kredit? Kalau tunai harganya segini, kalau kredit harganya segini. 2 harga
Tapi berbeda antara harga hutang dan harga tunai. Oke. Kalau hutang dengan sekian cicilan harganya lebih tinggi. Kalau cash harganya lebih murah. Apakah ini boleh? Berjual beli dengan dua harga. Ini jawabannya boleh. Bukankah ini jual beli dalam dua harga? Tidak. Ini jual beli satu harga, tapi harga yang dipilih. Ini fatwa Syekh Albani. Syekh Albani membolehkan jual beli ini. Yang penting ketika dia berpisah sudah jelas harga mana yang dia pilih. Yang tidak boleh itu adalah jual dengan dua harga yang tidak dimengerti mana yang dipilih. Ini harga cash, ini harga hutang. Dia nggak menyebutkan dia cash dan dia hutang, tapi dia ambil langsung dia pergi. Akad apa yang dipakai? Ini namanya dua harga yang nggak jelas. Ini yang dilarang. Tapi ketika dia memperjelas, jelas saya akan cicil, maka boleh, selama yang dicicil pun barang yang boleh dicicil. Tapi kalau yang dicicil barang yang bukan boleh dicicil, tidak boleh dicicil. Apa yang tidak boleh dicicil barang itu? Emas. Emas tidak boleh dicicil. Perak tidak boleh dicicil. Naqdan bin naqdin, emas itu harus kontan dengan cash, cash dengan cash. Begitu juga mungkin di sini ada yang berusaha selain emas ya. Usaha valuta mata uang. Itu nggak boleh dikreditkan. Saya datang ke sebuah money changer. Saya bilang saya mau tukar uang dolar $2.000. Berapa per dolarnya? 15.500. Oke. $2.000 atau 15.000 biar mudah. Berarti $2.000 itu 30 juta. Iya tidak? Saya bilang, nih saya kasih 20 juta dulu. Kasih saya $20.000. Nanti besok 10 jutanya saya kasih lagi. Saya kasih 20.000. Dia kasih saya $2.000. Padahal $2.000 ketika itu hitungannya berapa? 30 juta. Berarti saya masih punya utang berapa? 10 juta. Besok saya bawa uang 10 juta. Ini 10 juta yang kemarin. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena uang dengan uang, naqdan binaqdin, cash. Emas dengan uang, naqdan binaqdin, cash. Perak dengan uang, naqdan binaqdin, cash. Kenapa? Karena besok dia bawa uang 10 juta untuk membayar sisaan daripada dolar dia. Belum tentu harga dolar sama 15.000. Bisa jadi harga dolar berubah lebih mahal, atau harga berubah lebih murah. Maka itu Rasul tidak membolehkan. Ya. Dahab, fiddah bil fiddah, naqdan bin naqdin, mathlan bi mithlin. Emas dengan emas, perak dengan perak, itu kontan dengan kontan, semisal dengan semisal. Jadi kalau pertanyaan si Bapak tadi, bolehkah? Saya bilang boleh selama bukan barang yang dilarang untuk barang yang dilarang untuk dicicil. Sekarang pertanyaannya, apa itu barang-barang yang tidak boleh dicicil? Tadi sudah saya sebutkan emas. Tidak sebutkan juga apa? Mata uang. Sekarang saya utang beras. Saya bilang sama dia, ini beras. Saya tukar dengan gandum. Oke. Berapa berasnya? Berasnya, karena beras ini 50 kilo, harus ditukar gandumnya 70 kilo. Nilainya sama, walaupun beratnya beda. Ya sudah, saya bilang, saya minta nih beras 50 kilo, tapi saya bayar dulu gandumnya 30 kilo, sisa 40 kilo gandum seminggu lagi. Tapi saya bawa sekarang beras 50 kilo. Nggak boleh. Kenapa? Gandum dengan beras itu harus naqdan binaqdin, cash. Tapi kalau dia tadi gandum dengan beras atau beras dengan uang. Berapa beras ini? 50 kilo beras 500.000. Oke, saya ambil nih 50 kilo. Saya kasih 300.000 dulu, 200.000-nya belakangan. Boleh. Kenapa hutang beras dengan uang boleh, tapi hutang beras dibayar dengan gandum nggak boleh, kecuali tunai? Maka akar riba itu sebenarnya adalah 5 barang. Emas, perak, gandum, kurma,
Juga diantaranya adalah zabib. Apa itu zabib? Anggur yang dikeringkan. Apa itu namanya? Kismis. Para ulama, maaf ya kita jelaskan sedikit ini. Para ulama mengkaji apakah cuma 5 ini atau tidak. Maka ada yang mengatakan, kalau yang mengatakan ini pendapat yang sangat sedikit pendapat para ulama, mengatakan cuma 5 ini. Di luar 5 ini nggak ada dan tidak boleh dikiaskan. Ini pendapat yang jauh. Artinya apa? Kamu bawa mobil 1, saya punya mobil 2, tukeran. Nggak apa-apa. Kamu punya pepaya 2, saya punya pepaya 1, tukeran, nggak apa-apa. Kamu punya beras 50 kilo, saya punya beras 100 kilo, tukeran, nggak apa-apa. Karena nggak ada beras dalam hadis Rasulullah. Yang ada gandum, sa'ir dan juga bur. Sa'ir dan bur itu dua-duanya jenis gandum, tapi ada jenis gandum yang bagus, jenis gandum yang jelek. Sementara kebanyakan para ulama berpendapat 5 ini bukan pembatasan. 5 ini adalah menjadi ukuran, tetapi dianalogikan dengan apapun yang sesifat dan semisal dengan 5 ini. Maka dari itu timbul pertanyaan berikutnya, apa sifat 5 perkara ini? Sehingga kita bisa menganalogikan dan mengkiaskan dengan sifat-sifat yang lain, barang yang sifat yang sama walaupun barang yang berbeda. Maka mereka mengklasifikasikan menjadi 2 barang di antara 5 ini. 2, emas dan perak menjadi 1 klasifikasi. Gandum, kurma, dan juga zabib, bur, sa'ir jadi 1 klasifikasi. Jadi menjadi 2 kelas. Emas dan perak termasuk kelas barang berharga. Barang berharga. Gandum, kurma, dan zabib termasuk barang pokok yang ditimbang dan bisa disimpan lama. Perhatikan. Saya mau tanya sekarang, kenapa uang dengan uang itu riba? Sementara saya punya kertas 2 kilo, Bapak punya kertas 3 kilo, saya tukeran kertas dengan kertas 2 kilo sama 3 kilo, riba tidak saya? Hah? Kertas, Pak. Riba tidak saya? Tidak. Kalau begitu, uang 100.000 dengan uang 200.000 kan kertas saya tukar. Riba tidak saya? Kenapa riba? Karena dia masuk klasifikasi emas dan perak, barang berharga. Nilai tukar. Emas dan perak ketika itu nilai tukar. Jadi orang ke pasar zaman dulu tuh betul-betul emas yang dikeping dibawa. Nih emas nih. Perak yang dikeping yang dibawa, nih perak nih. Dan kalau memang emas dan perak menjadi barang, kalau sekarang kan bukan, emas dan perak diletakkan di bank, bank akan mengeluarkan surat. Surat itu berupa uang. Uang ini 100.000 itu menunjukkan ada uang, ada emas di bank. Akhirnya sekarang kertas itu cuma menunjukkan ada yang berharganya. Maka kalau begitu, orang tukaran bukan uang dengan uang, cek dengan cek, riba tidak? Hah? Bukan uang, cek sama cek. Kenapa riba? Bukan kertasnya, nilai berharganya. Obligasi dengan obligasi. Ribanya kenapa? Karena barang berharganya. Lah, maaf ini, kalau ini kita putar balik akan datang nanti orang mengatakan uang dengan uang gak riba. Kenapa? Karena yang dilarang emas dengan emas, perak dengan perak. Mana dalilnya kertas dengan kertas itu riba? Maka jangan heran tiba-tiba mengatakan kamu pinjamkan 1 juta dipulangkan 2 juta nggak riba. Kenapa? Karena itu kertas bukan emas dan perak. Kembali lagi. Berarti ada 2 klasifikasi ya. Klasifikasi apa? Emas dan perak ini bukan dikarenakan hanya barangnya, tapi dikarenakan juga nilai berharga. Maka apapun yang berharga karenakan uang dan nilai tukar, dia sama dikiaskan dengan emas dan perak. Yang kedua, klasifikasinya adalah barang makanan pokok yang disimpan dan ditimbang. Gandum sama beras itu hampir nggak bisa dibedakan, Pak. Bijinya hampir sama, fungsinya sama, bahkan disimpan pun sama. Ketika sudah ditohan, dijadikan tepung,
Orang hampir nggak bisa bedakan mana tepung beras, mana tepung gandum. Kalau gitu, beras sama riba. Tukar beras sama beras, mana dalilnya? Rasulullah nggak pernah lihat beras. Rasulullah belum pernah ketemu beras. Rasulullah belum pernah makan beras, Pak. Yang pernah makan beras itu sebagian para sahabat ketika didatangkan sebagian beras dari India. Karena di negeri Arab nggak ada beras, yang ada itu gandum. Tapi kenapa kita bilang beras jadi uang zakat? Beras dibayar buat zakat. Apakah pernah Rasul bayar zakat pakai beras? Nggak pernah. Kemana analogi dan kiasnya beras? Ke gandum. Karena sifatnya sama, fungsinya sama, sama-sama makanan pokok, sama-sama ditimbang, sama-sama disimpan. Maka semua yang bersifat dengan sifat beras dan sifat gandum tidak boleh ditukar sama. Sekarang kembali lagi, kalau tukar satu mobil dengan dua mobil, riba tidak? Apa? Hah? Satu baju dengan dua baju, saya punya baju satu. Nih baju saya, kasih saya dua baju, riba tidak? Ya enggak, karena dia enggak masuk klasifikasi dua ini. Dia enggak masuk klasifikasi dua ini. Jadi enggak semua yang ditukar sama itu menjadi riba, tidak. Tergantung barangnya apa. Oke, ada dua klasifikasi. Yang satu dikarenakan berharga, yang satu dikarenakan makanan pokok. Tapi di antara dua klasifikasi ini pun dia memiliki dua jenis yang berbeda. Kalau tadi klasifikasi, kalau sekarang jenisnya beda. Emas dengan emas, satu klasifikasi dan satu jenis. Dipahami dulu nih. Perak dengan perak, satu klasifikasi dan satu jenis. Gandum dengan gandum, satu klasifikasi dan satu jenis. Emas dengan gandum, beda klasifikasi dan beda jenis. Perak dengan gandum, perak dengan beras, beda klasifikasi dan beda jenis. Pertanyaan saya sekarang, emas dengan perak, satu klasifikasi, beda jenis. Gandum dan beras, tolong jawab. Satu klasifikasi, beda jenis. Kalau dia satu klasifikasi, atau gini, kalau dia beda klasifikasi dan beda jenis, kau jual sesukamu bagaimanapun kau mau jual. Mau dijual hutang, mau lebih banyak, mau dicicil, mau dibelakangin, kau jual masyita. Selama beda klasifikasi dan beda jenis. Contoh, emas dan beras, beda klasifikasi dan beda jenis. Mau beli beras cicil, mau beli beras utang, mau beli beras kontan, terserah. Karena beda klasifikasi dan beda jenis. Tapi sekarang yang jadi masalah, contoh sebelumnya lagi saya mau menegaskan, satu klasifikasi dan satu jenis tidak boleh hutang dan tidak boleh saling berlebih. Satu klasifikasi dan satu jenis, contohnya emas dengan emas, satu klasifikasi dan satu jenis. Bolehkah 2 gram ditukar 1 gram? Gak boleh, harus sama. Bolehkah 1 gram ditukar 1 gram, tapi 1 gram yang satunya besok? Nggak boleh, harus cash. Karena satu klasifikasi dan satu jenis. Sekarang masalah yang ketiga ini. Kalau tadi beda klasifikasi dan beda jenis, kau jual susu kamu. Kalau dia satu klasifikasi tapi beda jenis, dia tidak boleh apa? Satu klasifikasi dan satu jenis tidak boleh berlebih, tidak boleh hutang, dicicil. Sekarang masalah yang ketiga, dia satu klasifikasi tapi beda jenis. Satu klasifikasi tapi beda jenis. Tolong bantu saya contohnya apa? Hah? Emas dan perak. Satu klasifikasi, sama-sama barang berharga. Maukah tukar Bapak punya 10 gram perak, saya tukar dengan 10 gram emas? Gak bakalan mau yang punya emas. Harganya beda. Ya kan? Maka yang satu klasifikasi tapi beda jenis, itu boleh beda harga. Dia kasih 20 gram, saya kasih 10 gram. Tapi tidak boleh hutang. Cash, nakdan binakdin, saat itu bayar. Pertanyaan saya, emas dengan uang, satu klasifikasi satu jenis, atau satu klasifikasi beda jenis,
atau beda jenis dan beda klasifikasi? Hah? Emas dengan uang. Pertanyaannya, apakah dia satu klasifikasi dan satu jenis, atau dia satu klasifikasi beda jenis, atau dia yang ketiga beda jenis dan beda klasifikasi? Hah? Yang kedua, satu jenis beda klasifikasi. Kalau satu jenis tadi kita bilang beda klasifikasi, apa hukumnya? Tidak boleh dihutang, tapi boleh saling dilebihkan. Tidak boleh dihutang, tapi boleh saling dilebihkan. Paham? Maka di situ ilahnya kenapa tidak boleh menghutangkan emas dengan uang. Satu klasifikasi beda jenis. Maka di situ ilahnya kenapa gandum tidak boleh dihutangkan dengan beras. Gandum dan beras satu klasifikasi beda jenis. Dipahami sekarang? Contoh lain. Dolar dengan rupiah, satu jenis dan satu klasifikasi, atau satu klasifikasi beda jenis? Hah? Satu klasifikasi, sepakat kita, sama-sama uang. Apakah satu jenis? Maka boleh $100 ditukar dengan $1.500.000. Kalau satu jenis dan satu klasifikasi harus nilainya sama. Ada yang mau di sini $100 ditukar dengan $100 dengan $100? Boleh kenalan sama saya? Pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, dolar dan rupiah satu klasifikasi. Boleh saling berbeda harga, tapi harus cash. Masalah yang lebih rumit atau lebih tipis. Rupiah dengan rupiah, satu klasifikasi dan satu jenis, atau satu klasifikasi beda jenis? Hah? Rupiah hanya yang satu koin, yang satu rupiahnya kertas. Satu klasifikasi satu jenis, atau satu klasifikasi tapi beda jenis? Saya bawa uang 10.000 kertas. Bapak saya bilang, Pak, saya mau cari uang 10.000 tapi semuanya koin 100-an. Saya tukar 10.000 kertas, kata si bapak, karena saya ngumpulinnya banyak, maka saya kasih ke kamu 8.000. Sini 10.000-nya. Koinnya 8.000. Cash. Kenapa? Apakah ini satu jenis dan satu klasifikasi, atau ini satu klasifikasi tapi beda jenis? Hah? Ada yang bilang ini beda jenis tapi satu klasifikasi. Jadi kalau ada yang nuker koin dengan kertas, sebagian berpendapat boleh saling lebih. Yang penting tunai. Tapi yang lebih aman ini tetap satu jenis satu klasifikasi. Karena terkadang orang nggak mikir koinnya, mikir nilainya. Koin dan bukan koin itu cuman benda. Maka mereka membagikan koin dengan kertas sama seperti dolar dengan rupiah. Kita katakan tidak. Dolar dengan rupiah memang beda. Ini dipahami tentang riba. Jadi kalau ditanya tadi, bolehkah kita kredit kalau dia beda jenis dan beda klasifikasi? Boleh, jual sesukamu. Tapi kalau dia satu klasifikasi beda jenis, tidak boleh Kalau dia satu klasifikasi tapi beda jenis, tidak boleh dicicilkan. Karena dalam hadis dikatakan nakdan binakdin, maslan bimislin, kontan dengan kontan, cash dengan cash, semisal dengan semisal. Apakah mau orang jual semisal emas dengan semisal gandum? Kamu beli emas, berapa emasnya? Berapa gandumnya? Saya jual gandum 1 kilo. Ya udah, sini emas 1 kilo. Nggak akan. Tapi dalam hadis dikatakan, setelah menyebutkan 5 ini, Rasulullah mengatakan maslan bimislin, nakdan binakdin, semisal dengan semisal, kontan dengan kontan. Maksudnya apa? Bukan semuanya yang punya sifat yang sama. Lah kalau kita pahami ini sebenarnya dasar daripada riba. Maka nanti kalau ada orang bilang, oh nyimpan di bank itu nggak riba. Dan saya yakin, bukan saya yakin suudzon, karena orang akan cari jalan gimana supaya riba itu halal. Dia akan ambil ilmu ini, dia katakan saya naruh di bank itu duit. Jadi saya tukar duit dengan duit, dia pinjam duit dengan duit, bukan tukar
itu adalah tukar kertas dengan kertas, kertas dengan kertas tidak pernah riba, kata mereka. Maka itu para ulama mengatakan, kalau kau cari rukhsah ulama, kalau cari rukhsah itu apa? Keringanan para ulama, pasti akan ada yang mengatakan kertas dengan kertas itu enggak riba. Maka kata para ulama, tazandak, kamu bisa jadi zindik. Iya. Karena nanti akan mengatakan nikah tanpa wali pun boleh. Kenapa? Kan ada ulama yang berpendapat. Siapa? Ya ulama terserah siapa pokoknya, yang penting ada yang berpendapat. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya Allah alam, Pak. Pertanyaannya satu, ternyata jawabannya sudah 20 menit. Cukup sampai di sini atau ada tanya lain? Cukup ya? Iya, silakan Pak. Kita tutup sampai di sini. Silakan, moderator.